Baiklah anak-anak, hari ini anak-anak udah pernah belum belajar atau mendengar dongeng? Ya, dongeng itu adalah sebuah cerita yang merupakan pengembangan daya hayal atau cerita yang diceritakan secara turun-temurun yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi di situ ada unsur-unsur pembelajaran, ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah dongeng. Seorang ibu tua memiliki anaknya ini buruk rupa, mukanya hitam-hitam, perempuan ya, tetapi rambutnya sedikit yang tumbuh hanya di tengah kepalanya saja. Tetapi karena ibu itu sangat mencintai anaknya, ibunya selalu memanggil anaknya si cantik jelita. Walaupun anaknya itu wajahnya buruk rupa, rambutnya hanya tumbuh di tengah-tengah kepalanya. Dia dipanggil oleh ibunya si cantik jelita karena ibunya tidak ingin anak-anaknya itu tahu bahwa kehidupan anaknya itu adalah tidak cantik. Nah, ibunya punya syarat. Ibunya itu memiliki syarat kepada anaknya supaya anaknya itu tidak bercermin, tidak berkaca, karena nantinya kata mak tadi, hayalan mak, karena nanti biar pangeran saja yang melihat wajah cantikmu, gak usah kamu bercermin terus. Nah, setiap tetangga atau orang-orang di sekitarnya, ibunya selalu bercerita, anakku itu anak yang cantik jelita. Kepada tetangga, kepada kalau zaman dahulu kan nggak ada HP ya, jadi dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita, sampailah ke telinga seorang raja. Nah, raja itu memiliki anak laki-laki. Nama disebut, kalau anak raja laki-laki disebut pangeran. Pangeran ini biasanya belum memiliki istri. Nah, maka raja itu menyuruh pangeran itu untuk ke desa, ke rumah putri si buruk rupa. Jadi untuk membuktikan apa benar bahwa anak yang disebut-sebut itu merupakan anak yang gadis yang cantik jelita. Akhirnya datanglah serombongan keluarga kerajaan datang ke desa itu untuk menemui putri si buruk rupa tadi yang diceritakan oleh ibu. Cantik jelita. Juga sampai ke telinga ibunya. Wah, ibunya cemas, ya Allah. Bagaimana ini? Karena kalau terbukti bohong, kepala ibunya si putri si buruk rupa akan dipenggal oleh kerajaan. Jadi gimana? Katanya, dia gelisah ibunya. Rupanya sampailah rombongan kerajaan itu ke rumahnya putri si buruk rupa. Maka ibunya putri si buruk rupa itu menutupi kepala putri si buruk rupa dengan selendang yang sangat panjang. Katanya putriku ini sangat cantik jelita, jadi tidak boleh sampai orang lain yang melihat selain pangeran. Jadi jika sampai di kerajaan baru boleh tutup kepalanya. Jadi dibawalah putri si buruk rupa ini menggunakan tandu. Kalau zaman dulu kan tandu, nggak pakai, sekarang nggak pakai pesawat, makanya pakai tandu dibawa. Di tengah perjalanan pengawal-pengawal yang membawa tandu kelelahan.
dan beristirahat di bawah pohon. Sambil beristirahat ini, si putri tadi mendengar suara anak burung yang berteriak menangis. Istilahnya dia melihat burung seperti menangis. Rupanya burung itu jatuh dari pohon dan kaki burung itu tertimpa dahan pohon. Putri tadi langsung menolong si burung tadi. Dari impitan kayu diangkatnya kan, dan digosok-gosoknya lah badan burung itu. Kemudian badan burung itu berubah menjadi putri yang cantik jelita. Nah, kata putri si cantik jelita ini, katanya, terima kasih putri, katanya, kamu kepada putri bulu rupa, kamu sudah menyelamatkan aku. Sebenarnya aku ini adalah putri kayangan. Putri kayangan yang karena kutukan saya menjadi seekor burung. Saya akan berubah menjadi seekor burung ketika ada putri yang baik hati yang menolong. Putri si buruk rupa ini kemudian ditanya, apa yang ingin kamu minta dari saya, sehingga sebagai ucapan terima kasih. Rupanya si putri si buruk rupa tadi hanya ingin wajah saya ini, katanya, kalau dilihat pangeran menjadi sangat cantik seperti apa yang diimpikan oleh ibu saya. Maka putri yang si buruk rupa tadi berubah menjadi putri yang cantik. Tetapi sampai di kerajaan tetap tertutup dari kain itu. Kemudian ketika dibuka oleh pangeran, benar-benar itu putri yang cantik jelita. Nah, begitulah akhir ceritanya. Akhirnya putri yang si buruk rupa itu menikah dengan pangeran dan mereka hidup berbahagia. Suka jadi putri yang cantik. Jadi seharusnya kita dengan ibu kita bagaimana? Ya, hormat, sayang, membantu, menolong. Nah, anak-anak kelas 55 bisa juga belajar dengan cara mendongeng. Belajar mendongeng itu harus dibiasakan dari kita cerita-cerita di depan kaca. Nah, cerita khayalan boleh. Ceritanya khayalan kepinginannya seperti apa.